Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman saya akan mereview, yaitu adalah sebenarnya saya sudah beberapa kali mereview, tapi ini saya beli lagi, menandakan bahwa kit ini memang bagus ya teman-teman. Ini adalah kit dari Majesty Stereo Active Speaker. Jadi kalau teman-teman beli mungkin akan sedikit kaget, kok ada yang berbeda ya. Saya tunjukkan perbedaannya nanti di mana ya, tapi bukan di komponen teman-teman, tenang aja. Nah, ini adalah produk dari Ranik ya, made in Indonesia, dan saya sudah beberapa kali sih mengulas tentang power ini, dan saya sudah beli yang kesekian kalinya, saya nggak tahu berapa kali saya beli. Nah, pokoknya ini adalah salah satu produk menurut saya cukup bagus ya. Memang ada beberapa hal yang memang dikurangi sebenarnya. Ini untuk speaker aktif ini udah cukup gede ya, ada beberapa komponen yang teman-teman nanti bisa ganti, saya tunjukkannya. Ini bungkusnya seperti ini ya, stereo active speaker. Jadi memang ini dimana dikhususkan untuk power, untuk speaker ya, speaker pasif, terus dikasih mesin jadilah speaker aktif ya. Tapi tenang, karena box ini sudah include dengan power ini sudah include dengan box ya, sorry ya, power ini, driver ini sudah include dengan box. Kit power Majesty ini sebenarnya sudah ada boxnya ya, box yang khusus untuk driver ini sudah ada. Jadi teman-teman saya tunjukkan kira-kira seperti apa sih. Nah, sebenarnya sudah pernah ya. Nah, ini saya beli lagi ya, seperti ini. Jadi nah, akan saya tunjukkan dulu. Ini kan masih plastikan ya, masih plastikan, nanti kita buka ya plastikan. Nah, ada yang mungkin berbeda teman-teman. Berbedanya itu ada di knopnya ya. Knopnya sebelumnya itu pakai knop apa ya, knop mixer ya, dan ini adalah knop memang knop pada umumnya ya, knop untuk power aktif ya, seperti ini ya. Sebenarnya pada saat itu kan ada knop untuk apa ya, knop yang seperti dipakai untuk mixer ya, tapi nggak ada masalah, itu aja berbeda. Tapi tenang, untuk komponennya sama ya. Jadi ini saya ambil dulu plastiknya ya teman-teman. Ini plastiknya itu masih apa ya, masih terbungkus, jadi ini harus dibelah dulu ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi saya tunjukkan modelnya sama aja seperti yang pernah saya review ya pada video-video saya sebelumnya, dan ini saya sudah kesekian kalinya beli. Bahwa apa ya, ini saya bisa mengatakan power ini bagus ya teman-teman. Sebenarnya sih menurut saya bagus, kalau nggak bagus ya saya nggak mungkin beli lagi ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, power ini sebenarnya sudah mengalami itu pergantian, untuk terutama di finalnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini saya ulas secara lengkap aja. Kalau kita lihat finalnya itu pakai sunken, tapi ini sunkennya sunken yang KW ya teman-teman. Kalau kita melihat dari segi komponen-komponen yang di driver, ini sebenarnya sudah mumpuni ya. Untuk TIP drivernya aja dia sudah pakai TIP 4142 ya, artinya memang bisa dikatakan disuplai tegangan tinggi. Itu bisa tegangan tinggi itu enggak harus sampai 45 ya, karena mengingat harus dilihat dulu power komponen-komponen yang dipakai juga ya. Kalau ini kan komponen yang dipakai ya setengah watt, ada yang seperempat watt juga teman-teman. Tuh kalau menggunakan tegangan tinggi maka ya ada beberapa komponen pasti dia akan kalah atau gosong. Nah, ini akan saya tunjukkan apa aja sih yang kira-kira teman-teman misalkan ganti jikalau ingin dipakai, misalkan istilahnya itu dengan tegangan 25 volt, biar hasilnya kan lebih maksimal ya teman-teman. Tapi teman-teman harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menggantinya, itu harus wajib ya teman-teman, nggak boleh tidak ya teman-teman. Nah, kalau saya pernah beli ya, kita review dulu apa sih yang ini yang mungkin berbeda, tapi komponennya ini hampir sama. Diodanya ini sama aja, tapi ini dioda sisir. Sebelumnya kan dioda batangan ya, dioda yang kurang lebih 2 ampere ya. Kalau yang ini kemungkinan besar ya 6 ampere 7 ampere ya. Nah, kalau teman-teman jikalau ingin menghendaki diberikan tegangan yang besar, nanti kira-kira tegangannya tegangan 25 volt ya, ini bisa diganti yang 10 ampere ya, 10 ampere aja ya. Tapi tetap trafonya 5 ampere ya, 5 ampere, jangan 5 ampere besar ya teman-teman. Ya boleh 5 ampere besar, tapi ya dengan catatan ya mungkin beresiko teman-teman. Jadi teman-teman harus wajib perlu diganti komponennya atau di upgrade lah komponennya. Kira-kira apa aja sih? Nah, saya akan tunjukkan ya. Power ini sebelum saya tunjukkan di upgrade, kita bisa lihat ya keterangan dari pabrik ya. Ini 3 ampere besar, kita bisa menggunakan ya 5 ampere kecil gitu aja, atau enggak 10 ampere kecil itu bisa.
ya, 10 ampere kecil. Ini aja cuma hanya 15 sampai 18 volt teman-teman, 15 sampai 18 volt. Kalau untuk ukuran Sanken, TR Sanken ini sebenarnya bisa sampai 55 volt, TR sana sampai 70 volt itu bisa. Tapi kan Sanken ini adalah KW ya. Kenapa kok dari pabrik kok dikasih yang KW? Karena dari pihak nih ya, kemungkinan besar untuk harga jual itu teman-teman. Jadi kalau kita dikasih Sanken yang ori, Sanken ori itu harganya sekitar 55.000. Anggap aja yang biasa yang saya pakai yang standar tuh yang udah kualitas bagus 55.000 ya. Itu 2 buah Sanken udah 110.000 ya, 110.000. Sedangkan harga kit ini hanya berkisar sekitar 165 ribuan aja. Jadi ya pasti harganya akan 250 ribuan nanti jatuhnya ya kan. Dan itu untuk pasar, untuk istilahnya jual pasar, istilahnya orang pembeli mungkin ya akan istilah pertimbangan dengan harga mungkin 300.000 kitnya, meskipun pakai TR yang transistornya bagus 300 ribuan baru dapat TR. Orang pertimbangannya pasti mendingan beli power yang sudah jadi aja, produk-produk dari Cina kan itu kan murah-murah ya. Nah pertimbangannya itu juga teman-teman, makanya dia digantilah Sanken yang kualitasnya KW, yang kualitasnya biasa ya, ini bisa dikatakan KW gitu ya teman-teman. Nah kira-kira apa sih yang bisa diganti kalau teman-teman menggunakan misalkan ingin suplai 25 volt? Ini harus wajib ya teman-teman, nggak boleh tidak. Pertama ini resistor ukurannya 330 ohm ya, 330 ohm. Nanti kalian bisa ganti 1 watt 12 ya. Ini saya menunjukkan yang bagian yang kiri aja ya. Ini ganti 1 watt semua, 1 watt ya, berarti 2 buah resistor 330 ohm ini cepat lepas, nanti diganti yang ukuran 1 watt ya, biar tidak terlalu, kalaupun panas dia itu hangat gitu ya, biar lebih kuat, biar gak kebakar. Terus ini adalah resistor ini nilainya hanya 100 ohm. 100 ohm kalian bisa ganti yang 1 watt 1 watt ya, dan juga yang ini. Jadi kalian resistornya kan yang diganti 1 2 3, berarti ada 3 buah resistor nilainya sama 100 ohm. Nanti bisa diganti dengan 100 ohm tapi yang 1 watt ya, 1 watt aja saya rasa cukup ya. Kalau untuk 25 volt itu 1 watt aja. Ini wajib ya, yang diganti 1 2 3 4 5 ya, 5 resistor. Yang satu 330 ohm, yang satu lagi 100 ohm, ganti 1 watt sama ya, baik yang kanan dan yang kiri. Kalau untuk TP drivernya ini sudah, menurut saya sudah bagus ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini TEP nya itu istilahnya itu kualitas apa ya, KW atau enggak. Kayaknya kemungkinan dia itu original teman, kualitas bagus lah. Dan jika teman-teman kok saya punya kemarin suaranya serak atau apa gimana, nah kalau saya menggunakan selama ini di tegangan 18 volt itu nggak pernah serak ya teman. Nah ada beberapa hal ya teman, kalau ada beberapa, ada satu yang menurut saya kurang tahu ya, apakah TP ini TP kelihatan apa enggak ya. Nah bentar ya, nah ini TP dengan kode 2SD438 ya. Nah ini saya nggak tahu apakah ini kualitas KW atau enggak ya. Nah kalau misalkan itu KW, kemungkinan besar suara serak di tegangan 18 volt itu pasti teman-teman. Kalau misalkan serak ya teman-teman, kalau misalkan istilahnya serak, tapi selama saya beli saya nggak punya suara yang serak teman-teman. Kemungkinan besar saya nggak bisa 100% ini benar-benar asli. Kemungkinan saya ini kayaknya ori teman. Kalau enggak teman-teman bisa ganti aja TP31, ini dilepas diganti TP31 ya, untuk tegangan 25 volt. Itu kalau teman-teman mau. Kalau enggak gimana? Kalau enggak sih selama ini saya menggunakan misalkan 25 volt itu enggak apa-apa, ini enggak saya ganti. Yang saya ganti cuma hanya resistor inilah, yaitu 330 ohm 1 watt, dan untuk 100 ohm saya ganti 1 watt, cuma 1 2 3 4 5, cuma 5 tok. Terus masih ada lagi, ini belum selesai ya, masih ada lagi. Dah ini adalah resistor, nilainya kurang lebih sekitar berapa ini 200 ohm ya. Nah resistor 200 ohm ini kalian nanti bisa ganti dengan 1K ya, 1K 2 watt ya. 1K 1 watt gimana ya, itu agak cukup panas, tapi saya menyarankan yang 2 watt ya. 1K aja, 1K atau 2K itu boleh untuk tegangan 25 volt. Ini wajib ya, kalau kalian mau menggunakan 25 volt ya, 25 volt ini wajib diganti dengan ukuran
2K2 atau 1K lah, 1K 2 ohm juga boleh. Itu yang 2 watt ya, 1K, jangan 202 ohm teman-teman. Kalau ini sebenarnya saya tunjukkan untuk resistor 1K atau 2K 2 ohm yang 2 watt itu apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk mengurangi tegangan yang akan masuk ke apa ya, ke tune control ini kan tune control. Nah tapi meskipun di sini sudah ada dioda zener ya sebagai penurun tegangan ini, nah ini namanya adalah dioda zener sebagai penurun tegangan, tapi dioda zener itu bisa gosong kalau tegangan awal itu terlalu besar teman-teman. Jadi teman-teman bisa keturunkan menggunakan resistor 1K atau 2K 2, 1K 2 ohm juga boleh, 2K 2 ohm juga boleh ya, intinya dua itu. Kalau 3K 3 nanti kurang teman-teman. Kalau karena sama ini kan 25 volt ya, kalau 32 volt itu ya bisa sih teman-teman, tapi ada beberapa catatan juga. Kasihan resistor yang ini nanti ada yang kalah, jadi teman-teman ada yang lemah dan itu gosong nanti. Kalau 25 volt terus ini kalian ganti yang lebih, ini Sunken ini lepas, ganti dengan TIP penggantinya TIP 2955 itu yang kualitas bagus. Jangan TIP 2955 tapi kualitasnya yang kurang bagus ya, sama aja dengan KW ini 2955 sama 3055 itu yang bagus harganya. Nah itu bisa ganti ya, nanti ganti di TIP 2955 sama 3055, karena kalau diganti Toshiba juga boleh ya, di Toshiba TIP Toshiba yang 5200 juga gak apa-apa, lebih bagus, tapi tentu dengan kualitas yang bagus ya, jangan yang kualitas KW juga ya teman-teman. Nah itu aja ya, kalau untuk elko sama dioda saya rasa udah cukup ya teman-teman, mungkin hanya itu ya. Dan ini sebenarnya driver ini kalau untuk powernya sendiri itu mirip-mirip, bukan mirip tapi sama seperti power 120 watt ya, power 120 watt, jadi hampir menurut saya sama sih teman-teman. Dan ini memang dari pabrik memang sebenarnya apa ya istilahnya itu dikurangi lah ya untuk dari segi komponen untuk finalnya, terutama finalnya, jadi agar supaya menekan biaya jualnya itu tidak terlalu, biar apa istilahnya itu tidak terlalu mahal gitu teman-teman. Sebenarnya ini bagus teman-teman, hanya mungkin menurut saya yang ada masalah, bukan masalah sih, ada katakan itu ada yang kurang itu di finalnya ya, kendalanya mungkin di finalnya ya teman-teman. Ini KW sangat disayangkan teman-teman ya, sebenarnya kalau daripada Sunken KW mendingan TIP 2955 tapi yang bagus. Tapi ada yang 2955 ini TIP BD nya kan menggunakan TIP BD ya, jadi itu juga menjadi problem juga menurut saya. Dan ini menurut saya kualitasnya sudah bagus, hanya finalnya aja nanti kalian ganti aja seperti yang saya sebutkan tadi, diganti ya. Nanti akan saya taruh di bawah untuk apa yang perlu diganti agar supaya bisa disuplai di 25 volt ya teman-teman. 25 volt untuk trafo 5 ampere kecil, jangan 5 ampere besar, ada kemungkinan besar elko ini nantinya bisa bocor ya teman-teman, bisa meletus ya. Nah ini sebenarnya sudah bagus ini menurut saya, makanya saya beli lagi tuh karena kit ini menurut saya bagus, simple dan praktis semuanya. Ini tune controlnya itu bekerja semua ya, jadi mulai echonya, micnya itu semuanya istilahnya itu katakanlah itu bekerja semua, jadi nggak ada masalah. Mungkin itu aja ya, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.